กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคาลมุตตมัง Part 7 Dhamma in English 2014 dan 2015 versi bahasa Indonesia. Sebuah koleksi ceramah Dhamma berlokasi di Chula Dhammasala Khao Chion, Wat Yanasang Wararam, Chonburi, oleh Pra-Ajahn Sucat Abhijato. Judul asli Dhamma in English 2014 and 2015. Penerjemah Siddhartha Surya Metta. Editor Wilisiana Surya Metta. Proofreader Margareta Naga Prilianti. Sampul dan tata letak Leonard Halim. Edisi pertama Februari 2020, Jakarta. Dhamma in English 2014 and 2015. A collection of Dhamma talks in English by Pra-Ajahn Sucat Abhijato. Copyright Pra-Sucat 2018. Hanya untuk distribusi gratis. Dhamma seharusnya tidak diperdagangkan layaknya barang di pasar. Izin untuk mereproduksi isi yang termuat dalam publikasi ini dengan cara apapun untuk tujuan non-komersial sebagai sebuah hadiah Dhamma di sini sudah diberikan. Tidak perlu memperoleh izin lebih lanjut. Reproduksi dengan cara apapun untuk keuntungan komersial dilarang secara tegas. Isi yang termuat dalam publikasi ini tidak boleh dimodifikasi dengan cara apapun. Buku ini tersedia untuk diunduh secara gratis di www.prasucat.com, www.kammathana.com, www.archive.org/details/dhamma1415 Indonesia. Pada video part 7 ini saya akan membacakan bagian 7 atau bab 7 Umat Awam Asal Kanada 8 Maret 2015. Tan Ajahn, ada hal yang kamu ingin tanyakan? Umat awam. Ketika saya merenungkan tubuh secara keliru, sebagai contoh, jika saya tidak berhati-hati dengan keinginan saya untuk melihat atau untuk memiliki hasil yang sama seperti yang saya pernah dapatkan dahulu, itu mengakibatkan menumpuknya tekanan di kepala dan ketegangan tekanan darah di belakang mata. Terkadang terdapat ketegangan di dalam kepala, dan itu menyebabkan sakit kepala. Saya memang menyadari bahwa itu dikarenakan cara saya melakukannya. Tan Ajahn, itu adalah efek samping dari kilesa-kilesa kamu yang sedang melawan. Biasanya, kilesa-kilesa tidak suka merenungkan hal-hal yang ia tidak suka. Jadi, pertama-tama, agar kamu mampu merenungkan hal-hal dengan efektif, kamu harus memiliki samadhi. Kamu harus masuk ke dalam jhana. Begitu kamu keluar dari jhana, pikiranmu akanlah siap untuk melihat kebenaran dari tubuh. Jika kamu belum mendapatkan jhana, ketika kilesa-kilesa kamu sangatlah kuat, kamu tidak akan mampu merenungkan kebenaran dari tubuh. Karena jika kamu melakukannya, reaksi ini akan muncul. Kamu akan mendapatkan semacam perasaan-perasaan buruk. Bagi beberapa orang, jika mereka merenungkan kematian, dan jika mereka merasa sedemikian depresi,
Mereka seharusnya tidak melanjutkan perenungan itu. Kamu perlu menekan kekotoran batinmu terlebih dahulu dengan masuk ke dalam jhana. Jika tidak, kamu tidak akan mampu merenung dengan efektif. Itulah alasan mengapa Buddha mengatakan kamu harus pergi ke samadhi terlebih dahulu, sebelum kamu pergi ke panya atau kebijaksanaan. Samadhi adalah sesuatu yang kamu tidak bisa lewatkan. Kamu harus memiliki appana samadhi, jhana. Begitu kamu keluar dari jhana, pikiranmu damai dan tenang. Pikiran itu memiliki upekha. Pikiran itu tidak memiliki kesukaan ataupun kebencian. Pikiran itu netral. Dan kemudian pikiran itu dapat melihat pada apa saja tanpa memiliki reaksi sama sekali. Cobalah untuk mengembangkan banyak jhana, banyak samadhi terlebih dahulu, sebelum kamu mulai dengan perenungan tubuhmu. Kamu dapat merenungkan kematian, tetapi kamu harus melihat berapa banyak kamu dapat merenung. Begitu kamu mulai memiliki perasaan-perasaan buruk, perenunganmu kontraproduktif untuk dilanjutkan. Dalam rangka untuk mencapai konsentrasi, kamu memerlukan perhatian. Kamu harus berperhatian di sepanjang waktu, sejak waktu kamu bangun sampai waktu kamu mau tidur. Jangan pernah hidup tanpa perhatian. Selalulah berperhatian. Selalulah memiliki sesuatu untuk menjangkarkan pikiranmu. Kamu dapat menggunakan tubuhmu dengan mengawasi setiap gerakan dari tindakan-tindakan fisikmu. Maka, pikiranmu tidak dapat mengembara dan berpikir tentang ini atau itu. Begitu kamu memiliki perhatian ini, kamu dapat duduk dan berfokus pada pernapasanmu. Dan jika fokusmu terus-menerus, pikiranmu akan masuk ke dalam jhana dengan sangat cepat. Ketika kamu keluar dari jhana, maka kamu memiliki kenetralan untuk mampu merenungkan kebenaran dari tubuh. Umat awam. Ketika saya sedang mempraktekkan konsentrasi, pikiran saya menjadi terkonsentrasi dan meluas. Apakah seharusnya saya berkonsentrasi pada perluasan ini? Tan Ajahn. Tidak. Kamu seharusnya kembali ke perhatianmu. Janganlah menghiraukan apapun yang mungkin tampak selama kamu berkonsentrasi. Cukup berada bersama napasmu yang masuk dan keluar. Janganlah memikirkan napas itu. Janganlah menyelidiki napas itu. Cukup awasi. Cukup sadari, cukup sadari. Cukup abaikan segala hal. Ini bukanlah waktu untuk perenungan tubuh secara lengkap. Saat ini, kamu hanya mau berkonsentrasi pada satu objek untuk menarik pikiranmu ke dalam jhana. Jika kamu membiarkan pikiranmu pergi ke hal-hal lain, kamu tidak akan mampu masuk ke dalam jhana karena pikiranmu menjadi terpencar. Kamu mau pikiran itu menjadi satu. Cukup berdiam pada satu objek. Jika kamu menggunakan pernapasanmu, cukup berkonsentrasi hanya pada napasmu. Apakah napas itu masuk atau keluar? Apakah napas itu kasar atau halus? Panjang atau pendek? Hanya itu yang kamu harus ketahui.
Jika ada perasaan lain apapun yang tampak, janganlah mempedulikan perasaan itu. Abaikanlah perasaan itu. Jika kamu mulai memperhatikan perasaan itu, kamu kehilangan konsentrasimu. Bukannya pikiranmu menjadi satu, pikiran itu terpencar, dan kamu tidak akan mampu masuk ke dalam jhana. Inilah kesalahan-kesalahan yang kebanyakan orang lakukan. Ketika mereka sedang berkonsentrasi, hal-hal tertentu yang lain tampak, dan mereka menjadi teralihkan. Kemudian, mereka kehilangan konsentrasi mereka. Mereka lupa bahwa mereka seharusnya terus mengawasi pernapasan, dan mereka malah mengejar hal-hal yang tampak. Akibatnya, pikiran mulai berpikir dan mulai menjadi aktif, bukannya menjadi tidak aktif. Umat awam, apakah pikiran saya tidak aktif ketika pikiran itu menjadi meluas? Tan Ajan, iya, tetapi pikiran itu masih belum cukup tenang. Kalau mau sampai pada titik di mana tidak ada hal untuk diamati, bahkan ketika napas lenyap dan tubuh lenyap, yang ada hanyalah sekedar ia yang mengetahui dan kekosongan, layaknya melayang di angkasa. Itu adalah perasaan yang melampaui dunia ini. Buddha mengatakan, Nati santi parang sukhang. Kebahagiaan yang muncul dari kedamaian pikiran adalah lebih besar dibandingkan dengan bentuk kebahagiaan lain apapun. Sasaranmu adalah untuk sampai di sana. Sebelum pergi ke langkah selanjutnya, cukup berfokus. Kamu mau berpikiran tunggal. Cukup mengawasi satu hal di setiap waktu. Jika kamu mau menggunakan tubuhmu, cukup awasi tubuhmu di sepanjang waktu. Apapun yang kamu lakukan, seperti menggosok gigi, cukup berada bersama dengan gosokanmu. Janganlah berpikir tentang hal-hal lain. Maka, pikiranmu akan senantiasa berada di saat ini, dan ketika kamu duduk, kamu dapat berfokus pada satu objek, dan itu akan menuntun pikiranmu menuju ketenangan. Akhir dari tanya jawab. Di halaman sebaliknya terdapat sebuah foto yang berisi umat-umat sedang duduk di sekitar Dhammasala. Demikianlah selesai sudah pembacaan dari bab 7, umat awam asal Kanada, 8 Maret 2015. Pada video part selanjutnya, saya akan mulai membacakan bab 8, umat awam asal Singapura, 28 April 2015. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang